Selamat pagi, Shalom. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2, di sana dikasih tahu bagaimana cara kita menghadapi semua beban, dosa, dan tantangan yang kita hadapi. Dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Hidup kekristenan bukan hidup yang gampang. Hidup kekristenan adalah hidup ketidakmungkinan. Jadi, waktu kita melihat masalah itu besar, kita mulai lihat Yesus yang masalahnya jauh lebih besar dari kita, dan dia sudah memenangkan itu. Waktu kita tertolak, kita bandingkan lagi kepada Yesus. Ditolak semua orang, bahkan yang dia selamatkan pun menolak dia. Allah Bapa pun menolak dia. Jadi sebenarnya waktu dikatakan mata tertuju kepada Yesus adalah kita mulai mengenal apa saja yang Yesus sudah alami, dan apa yang dialami itu jauh lebih besar daripada yang kita alami. Kekurangan, Yesus mengalami kekurangan. Dia harus beri makan 5.000 orang. Jadi setiap masalah yang kita hadapi hari ini, lihat Yesus sudah melewatinya. Dan Yesus katakan kekuatan yang dia punya itu sekarang diberikannya kepada kita. Dalam hidup ini kita akan punya banyak masalah, tetapi tidak karena masalah itu kita gak bersuka cita. Kita lihat Paulus dari penjara dalam buku Filipi disuruh kita bersuka citalah senantiasa, padahal dia dipenjarakan. Yang mau saya sampaikan, jangan banggakan masalah yang kita hadapi atau apa yang kita buat. Orang Kristen katakan kita harus pikul salib. Kalau kita lihat bagaimana Yesus memikul salib, maka salib yang kita pikul itu, kita nggak komplain lagi, kita nggak gede-gedekan. Tapi kalau kita nggak melihat apa yang Yesus alami, maka kita katakan, wah kita harus menderita. Iya benar kita menderita. Tapi dibanding dengan penderitaan Kristus, maka semua penderitaan kita jadi kecil saja. Jadi bukan kita tidak mengalami penderitaan, tetapi kita tidak membesar-besarkannya. Kita perhatikan, waktu orang Israel itu mengintai, ada 12 pengintai itu, mereka melihat masalah yang sama. Yang 10 katakan apa? Wah berat sekali nih. Tapi yang 2 katakan memang mereka besar. Masalah ini memang besar, tapi kita bersama dengan Allah. Yang mau saya sampaikan, jangan berharap tidak ada masalah dalam hidup kita. Kita akan selalu punya masalah sepanjang kita masih hidup. Tapi sikap hati kita bukan sikap hati menggede-gedekan masalah, mengasihani diri sendiri, mengatakan berat kali yang kutanggung. Wah, setan paling suka itu. Jadi kita bukan hidup membanding-bandingkan masalah kita. Semua itu adalah dibandingkan dengan Kristus. Jadi baik penderitaan kita, tidak ada apa-apa yang dibanding dengan penderitaan Kristus. Jadi nggak usah kita gede-gedekan. Baik kita mikul salib, kalau dibanding dengan Kristus, kita anggap kecil. Contoh begini. Kadang kita merasa kita punya masalah besar. Pada saat ada orang punya penyakit yang sangat parah, baru kita menyadari, masalahku kecil ya. Jadi mari kita tertuju kepada Yesus, artinya supaya kita tidak melihat masalah kita besar. Jadi pagi hari ini selalu bandingkan dengan Kristus. Dan juga tantangan. Yesus menghadapi tantangan, kematian dia lewati. Karena itu pagi hari ini, apapun masalah kita bisa bersuka cita. Karena Kristus sudah mengalahkan masalah yang begitu besar. Dan dia ada bersama dengan kita. Dan dia katakan, kita lebih daripada pemenang. Karena itu jangan sedih hati kita, jangan susah hati kita. Bahkan walaupun kita semua ada di tengah badai, semua kita mengalaminya. Sadrak, Mesak, Abednego mengalami, Daniel mengalami, semua hamba-hamba Tuhan mengalami. Tapi sikap hati kita, Paulus katakan apa? Kita tetap bersuka cita. Bahkan dalam hukum Habakuk dikatakan, sekalipun semua mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, aku tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan.